Jamnya Sunardi ingin buang jasad gadis penagih utang ke septic tank seperti mayat istrinya. Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustafa mengungkapkan fakta baru soal pembunuhan di Bekasi yang dilakukan Sunardi, 43. Warga desa Sindang Mulia, Cibarusah, Kabupaten Bekasi itu ternyata hendak membuang jasad korban, Sri Pujayanti, 22, ke septic tank. Namun, rencana itu batal dilakukan Sunardi karena perbuatan kejinya ini lebih dulu terungkap. Sebenarnya dia ingin masukin korban SR, Sri Pujayanti, ke septic tank, namun belum sempat dimasukkan ke sana karena ada saudara yang mencari. Jadi sementara dia taruh di bawah spring bed, ujar Kombes Mustafa saat berada di Bekasi, Rabu, tanggal 5 Februari tahun 2025, dilansir kompas.com. Belakangan terungkap, Sunardi pernah melakukan perbuatan keji ini kepada istrinya, Almaidah, 51. Ia membunuh istri pada November tahun 2022 dan membuang jasadnya ke septic tank. Peristiwa ini terbongkar setelah polisi melakukan pendalaman terkait dengan kasus pembunuhan Sri Pujayanti, wanita penagih utang yang bekerja sebagai pegawai bank keliling. Kasus pembunuhan Sri Pujayanti ini terungkap setelah polisi mendapatkan laporan dari rekan dan saudara korban. Mereka merasa curiga lantaran Sri Pujayanti tak bisa dihubungi. Setelah ditelusuri, ternyata Sri Pujayanti ditemukan telah tewas di rumah Sunardi. Jasad Sri Pujayanti juga ditemukan di kamar milik Sunardi. Berdasarkan pengakuan pelaku, ia telah membunuh Sri Pujayanti pada Selasa, tanggal 4 Februari tahun 2025, dini hari. Polisi mengungkapkan bahwa peristiwa tragis ini bermula ketika korban menagih cicilan koperasi ke kediaman pelaku pada Senin, tanggal 3 Februari tahun 2025, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Korban menagih cicilan koperasi Pantura yang tidak dibayarkan pelaku selama 1 bulan terakhir, ujar Onkoseno. Sebelum dibunuh, korban tetap menunggu dan meminta pelaku untuk memenuhi kewajibannya, meskipun pelaku tidak dapat mau membayar cicilannya. Kesal dengan situasi tersebut, pelaku tiba-tiba mencekik Sri Pujayanti menggunakan kerudung yang dipakai korban. Setelah korban tidak bergerak, pelaku kembali mencekik menggunakan kain dan menarik tubuh korban ke dalam rumahnya. Lalu pelaku membawa sepeda motor korban dan menitipkannya di penitipan sebelah RS Medirosa, ungkap Onkoseno. Pelaku kemudian kembali ke rumahnya untuk memindahkan tubuh korban yang sudah tidak bernyawa ke dalam kamar dan menaruhnya di pinggir tembok. Tubuh korban ditutupi dengan spring bed. Sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat, teman-teman korban mendatangi rumah pelaku untuk menanyakan keberadaan Sri Pujayanti. Namun pelaku mengklaim tidak tahu dan mengatakan bahwa korban sudah pergi. Sekitar pukul 24 waktu Indonesia Barat, orang tua korban bersama warga dan ketua RT setempat mendatangi rumah Sunardi. Saat ditanya, pelaku terlihat gugup dan melarikan diri. Warga yang curiga kemudian memeriksa rumah pelaku dan menemukan jasad di dalam kamar. Kemudian pelaku dapat diamankan, tambah Onkoseno. Kasus pembunuhan terhadap istrinya pun ikut terungkap setelah polisi berhasil mendapatkan pengakuan pelaku. Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Komisaris Onkoseno Grandiarso Sukahar mengatakan, pelaku tega membunuh istrinya sendiri pada tahun 2022 silam dan menguburkan jasadnya di dalam septic tank. Awalnya, polisi menerima laporan ada warga yang kehilangan anggota keluarganya. Karena ada laporan keluarga yang kehilangan anggota keluarganya, kemudian kami konfirmasi ke yang bersangkutan, dan dia membenarkan. Dugaannya seperti itu, mayat lain di septic tank yang ternyata istrinya, ujar Onkoseno pada Rabu, tanggal 5 Februari tahun 2025, melansir kompas.com. Sejumlah personel kepolisian dan tim kedokteran dari RS Polri dikerahkan untuk melakukan pembongkaran septic tank pada Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Hasil pembongkaran itu, ditemukan kerangka keseluruhan secara utuh, termasuk ada pakaian, jaket korban. Hasil pemeriksaan dan pengembangan yang mendalam dari teman-teman Reskrim Polres maupun Polsek diperoleh dari keterangan bahwa tersangka mengakui telah pada 2022 awal November melakukan pembunuhan terhadap istri sahnya, kata Kapolres Metro Bekasi, Kombes Pol Mustafa, Rabu, 5/1/20.245, dilansir dari tribunbekasi.com. Saat ini jasad berupa kerangka itu dibawa ke Rumah Sakit RS Polri Kramat Jati, Jakarta. Tak hanya gadis penagih utang, pelaku juga bunuh istri sah. Jasad ditemukan di septic tank. Pelaku pembunuhan penagih utang bernama Sri Pujayanti, 23, Sunardi, 44, ternyata juga membunuh istri keduanya, Amaidah, 51.
Dikutip dari Kompas.com, hal itu diketahui setelah polisi melakukan penggeledahan di rumah Sunardi di Kampung Cikorongjo, Desa Sindang Mulia, Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu, tanggal 5 Februari tahun 2025. Kapolres Metro Bekasi, Kombes Mustafa, menyebut jasad Amaidah ditemukan dalam kondisi tinggal kerangka di dalam septic tank rumah pelaku. Diketahui, Amaidah dibunuh oleh Sunardi pada November tahun 2022 silam. Pada tahun 2022, pelaku membunuh istri sahnya. Jadi tersangka ini memiliki dua istri. Istri yang pertama nikah siri, istri yang kedua ini nikah resmi, katanya, Rabu. Bahkan, jasad istri kedua Sunardi tersebut masih dalam kondisi mengenakan pakaian lengkap. Jadi sama persis dengan keterangan tersangka bahwa pada saat dimasukkan ke septic tank korban masih menggunakan jaket pakaian dalam. Jadi pakaiannya masih ditemukan secara keseluruhan, ungkap Mustafa. Adapun Sunardi tega membunuh Amaidah diduga karena cemburu lantaran dia menduga istri keduanya berselingkuh. Namun, Mustafa menegaskan hal tersebut masih dugaan sementara dan akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sebenarnya masih kita dalami motif yang lain yang berkaitan dengan kekayaan atau apa, sementara masih kita dalami motifnya, tuturnya. Siasat pelaku pembunuh gadis penagih utang, pindahkan motor korban ke penitipan. Pelaku kasus pembunuhan terhadap seorang gadis berinisial SP, 23, yang mayatnya ditemukan sudah membengkak di sebuah lemari rumah di Desa Sindang Mulia, Cibarusah, Bekasi, Jawa Barat pada Rabu, tanggal 5 Februari tahun 2025, ditangkap. Diketahui, pelaku bernama Sunardi, 44, yang menjadi nasabah korban. Adapun korban diketahui berprofesi sebagai penagih utang bank keliling. Kasih Humas Polres Metro Bekasi, Ahmadi membenarkan temuan jasad SP dalam lemari tersebut. Jenazah korban ditemukan dalam lemari rumah pelaku dengan dibungkus menggunakan spray. Korban pertama kali ditemukan oleh seorang saksi berinisial GS. Setelah kejadian tersebut, korban dievakuasi ke RS Polri untuk dilakukan autopsi. Diketahui, korban tinggal di Jonggol, Bekasi, Jawa Barat yang sebelumnya dilaporkan menghilang sejak Senin, tanggal 3 Februari tahun 2025 lalu. Dikonfirmasi secara terpisah, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam Idradi mengatakan, awalnya korban datang ke kediaman pelaku untuk menagih utang. Namun, pelaku tidak terima dengan kedatangan korban hingga muncul niat untuk menghabisi nyawa SP. Korban meninggal dunia diduga karena dicekik. Kendati demikian, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kasus tersebut. Tampang pelaku pembunuhan gadis penagih utang, jasad membengkak di dalam lemari. Pelaku kasus pembunuhan terhadap seorang gadis berinisial SP, 23, yang mayatnya ditemukan sudah membengkak di sebuah lemari rumah di Desa Sindang Mulia, Cibarusah, Bekasi, Jawa Barat pada Rabu, tanggal 5 Februari tahun 2025, ditangkap. Diketahui, pelaku berinisial Sunardi, 44, yang menjadi nasabah korban. Adapun korban diketahui berprofesi sebagai penagih utang bank keliling. Kasih Humas Polres Metro Bekasi, Ahmadi membenarkan temuan jasad SP dalam lemari tersebut. Jenazah korban ditemukan dalam lemari rumah pelaku dengan dibungkus menggunakan spray. Korban pertama kali ditemukan oleh seorang saksi berinisial GS. Setelah kejadian tersebut, korban dievakuasi ke RS Polri untuk dilakukan autopsi. Diketahui, korban tinggal di Jonggol, Bekasi, Jawa Barat yang sebelumnya dilaporkan menghilang sejak Senin, tanggal 3 Februari tahun 2025 lalu.